Isaac de Lostal de Saint-Martin, seorang warga Prancis kelahiran 1629, di usia ke-28 di tahun 1657 setelah bergabung dengan ketentaraan Belanda, dia ditugaskan ke wilayah Hindia Belanda, tepatnya Batavia, yang merupakan daerah koloni Belanda. Sebagai seorang tentara yang kompeten, Isaac sempat pula bertugas di Ceylon atau Sri Lanka dan Malabar, India. Dia juga ikut bertempur di Mataram dan Ternate. Atas prestasi dan jasanya, Isaac kemudian diangkat menjadi mayor untuk membantu pertempuran di Banten. Pada 1684, sang mayor kembali ke Batavia dan menjadi tuan tanah di sebuah kawasan yang dihuni penduduk Betawi. Di kawasan itu masih banyak lahan kosong dan persawahan. Di sanalah Mayor Isaac mendirikan tempat tinggal bak istana, satu-satunya bangunan termegah dan termewah yang bikin tercengang warga pribumi yang menyebutnya sebagai istana milik mayor atau mayoran, hingga akhirnya kawasan itu dikenal dengan nama Kemayoran. Dan demikianlah tahun demi tahun berlalu. Untuk mendapatkan dana guna membangun infrastruktur di daerah koloni, pemerintah Hindia Belanda menjual tanah Kemayoran kepada orang-orang kaya dari berbagai suku bangsa, baik Belanda, Tionghoa maupun Arab. Orang-orang itu kemudian dikenal sebagai tuan tanah di Kemayoran, termasuk salah satunya Meneer Rosendaal. Para tuan tanah biasanya mengutip pajak dari warga pribumi Betawi yang tinggal dan menggarap di lahan itu. Para tuan tanah termasuk Meneer Rosendaal biasanya menunjuk warga lokal sebagai pemimpin atau bek dan mandor yang bertugas mengawasi lahan dan mengutip pajak dari warga pribumi. Orang kepercayaan Meneer Rosendaal adalah Bek Lihun dan Mandor Bacan. Mereka dikenal garang, semena-mena, dan suka memeras warga Betawi di Kemayoran. Mereka hanya patuh pada si bos Meneer Rosendaal. Suatu hari di sebuah acara yang ramai dihadiri warga, Mandor Bacan bertingkah seenaknya dan mengganggu seorang gadis. Gadis itu ternyata kekasih Murtado, seorang pria alim. Murtado dikenal jago ilmu bela diri, juga jago menggunakan toya yang dipelajarinya dari guru-gurunya di Kemayoran dan Condet. Dari dulu Murtado tidak suka dengan penjajah Belanda dan antek-anteknya yang petantang-petenteng seperti Bek Lihun dan Mandor Bacan. Melihat tingkah minus Mandor Bacan, Murtado pun memberinya pelajaran dengan beberapa jurus ilmu bela dirinya. Mandor Bacan dipermalukan di depan warga lainnya. Si Mandor yang merah padam ngacir dan langsung melapor kepada Bek Lihun. Bek Lihun naik pitam mendengar ada seorang pemuda yang berani menantang. Berbagai cara dia lakukan untuk melenyapkan Murtado, termasuk menyewa jasa 2 tukang pukul dari Priok untuk menghabisi pemuda itu. Tapi semua usahanya gagal sebab Murtado punya ilmu bela diri yang mumpuni. Meski dikeroyok, Murtado tak bisa ditumbangkan. Pada akhirnya, Bek Lihun menyerah dan mengakui kehebatan Murtado. Keduanya pun berdamai dan menjadi teman baik. Sementara itu di daerah Kemayoran semakin rawan. Di masa itu ada pemimpin gerombolan Garong yang sangat ditakuti yakni Warsa yang bermarkas di Tambun, Bekasi. Korban perampokannya sudah banyak di berbagai kawasan dari Bekasi hingga Kemayoran. Meneer Rosendaal yang resah minta Bek Lihun menumpas gerombolan itu. Bek Lihun rada gentar karena tahu betapa beringas Warsa dan gerombolannya. Hanya ada satu cara, Bek Lihun pun minta bantuan Murtado, si pendekar Kemayoran. Meski sebenarnya ogah membantu Meneer Rosendaal, tapi karena melihat sudah banyak warga Betawi di Kemayoran yang jadi korban, Murtado pun bersedia turun tangan menumpas gerombolan Warsa. Dan demikianlah Murtado bersama 2 temannya berhasil mengalahkan Warsa dan gerombolannya. Bahkan Warsa akhirnya tewas di tangan Murtado. Murtado kemudian mengembalikan hasil rampokan ke pemilik masing-masing. Warga Kemayoran gembira dan berterima kasih. Meneer Rosendaal yang kagum atas kehebatan Murtado menawarinya posisi sebagai pemimpin atau bek. Ada kabar yang mengatakan Murtado menolak tawaran itu. Namun ada juga yang mengatakan Murtado menerima jabatan sebagai mandor karena dirinya ingin menunjukkan sikap baik, tidak semena-mena. Dia mengutip pajak resmi yang sudah ditetapkan. Namun jika ada warga yang tidak mampu membayar pajak, dia tidak akan memaksa.
Nama Murtado jadi harum, terkenal, dan melegenda. Sejak itu warga Kemayoran menjulukinya Murtado si Macan Kemayoran. Masa penjajahan Belanda sudah lama berlalu dan kini almanak menunjukkan tahun 1970. Tersebutlah seorang pria bernama Dewanto. Dirinya PNS, pejabat di Sekretariat Negara. Dewanto memiliki istri dan 5 anak. Hidup mereka mapan. Sehari-hari dalam mengurus rumah tangga, istri Dewanto dibantu seorang ART bernama Siti Rahmini asal Ngawi, Jawa Timur. Kehadiran Rahmini yang muda dan berwajah manis ternyata bikin dada Dewanto berdebar tak karuan. Dia goda sang ART dan Gayung pun bersambut si ART ternyata juga senang digoda sang majikan yang pejabat itu. Keduanya pun diam-diam menjalin asmara dan berhubungan intim tanpa setahu istri Dewanto hingga suatu hari Rahmini hamil. Wanita itu pun berhenti bekerja sebagai ART dan dipindahkan Dewanto ke sebuah rumah di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Rahmini kemudian melahirkan 2 anak perempuan dari hasil hubungannya dengan Dewanto, yakni Maya dan Mira. Setelah kelahiran Mira, akhirnya Dewanto menikahi Rahmini dengan modal surat keterangan palsu yang menyatakan dirinya masih berstatus lajang dengan memakai nama adiknya yang berada di luar negeri. Perayaan pernikahan dilaksanakan di kampung Rahmini di Wali Kukun, Ngawi. Dan demikianlah Rahmini yang kurang lebih sudah sekitar 8 atau 9 tahun menjalin hubungan dengan Dewanto, kini senang dirinya bukan wanita simpanan lagi, tapi sudah sah dinikahi. Rahmini mulai menuntut hak-haknya sama dengan istri pertama Dewanto, baik materi maupun waktu berkunjung. Awalnya Dewanto berusaha mengabulkan tuntutan Rahmini. Namun lama-kelamaan dia semakin kewalahan dengan permintaan yang menguras koceknya itu juga menguras waktunya. Padahal dia juga harus membiayai dan meluangkan waktu untuk istri pertama dan anak-anaknya agar hubungan gelapnya dengan Rahmini tidak ketahuan. Rahmini tidak terima. Dia terus mendesak, terus menuntut hingga akhirnya melontarkan ancaman. Kalau kamu tidak penuhi permintaanku, aku akan laporkan hubungan kita kepada istri pertamamu dan atasanmu di kantor. Dewanto panik. Dia seorang PNS. Di masa itu PNS dilarang keras berpoligami. Ibu negara, Tin Soeharto sangat anti poligami. Bisa-bisa hancur rumah tangganya, hancur karirnya sebagai pejabat di Sekretariat Negara. Sirna sudah nikmatnya asmara selama ini. Cinta Dewanto pada Rahmini perlahan pupus. Yang dia inginkan saat itu hanya satu, memutuskan hubungan selamanya dari Rahmini. Tapi bagaimana caranya? Dewanto pun mencoba membujuk Rahmini dengan berbagai alasan untuk pindah jauh ke Balikpapan. Namun gagal sebab Rahmini balik lagi ke Jakarta. Dewanto tak kehabisan akal. Sekarang dia ingin Rahmini mati. Dukun pun dikerahkan untuk menyantet Rahmini, tapi gagal juga. Rahmini tetap baik-baik saja. Dewanto kemudian minta beberapa orang menculik Rahmini di rumah orang tua Rahmini di Wali Kukun lalu menghabisinya. Namun ujung-ujungnya tidak berhasil. Demikian juga ketika Dewanto menyewa jasa orang untuk membunuh Rahmini saat mereka sedang liburan di bungalow di kawasan Puncak dan Parung, lagi-lagi gagal. Hingga tibalah Maret 1981. Dewanto yang bertambah mumet karena rencananya membunuh Rahmini selalu gagal, curhat pada temannya Ismuyanto. Ismuyanto bersedia membantu dan akan mencarikan pembunuh bayaran. Pada tahun 1970-an, bioskop drive-in untuk pertama kalinya dibangun di kawasan Pantai Binaria, Ancol, Jakarta oleh Ciputra lewat perusahaannya PT Pembangunan Jaya. Konon bioskop drive-in itu merupakan yang terbesar di kawasan Asia Tenggara, dibangun di atas lahan seluas 5 hektar dan mampu menampung 850 mobil. Di bioskop drive-in, para pengunjung menonton film di layar raksasa dari dalam mobil masing-masing. Kebanyakan pengunjungnya orang berduit sebab di masa itu belum banyak orang di Jakarta yang memiliki mobil. Nonton di bioskop drive-in Ancol merupakan salah satu kegiatan favorit Dewanto dan Rahmini. Dan pada 10 Maret 1981, Dewanto mengajak Rahmini menonton di sana. Di dalam mobil, Dewanto memberikan minuman kemasan kepada Rahmini.
Minuman itu sudah dibubuhi pil penenang yang diperoleh Dewanto dari temannya Ismuyanto. Beberapa saat kemudian Rahmini tertidur pulas. Rencana berjalan lancar. Dewanto pun membawa Rahmini dengan mobil menuju penginapan Putri Duyung Cottage Ancol yang sebelumnya sudah dibuking Ismuyanto. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dewanto disambut pembunuh bayaran yakni Ihwan dan rekannya yang bernama Salhadi. Dewanto menyerahkan Rahmini kepada Ihwan untuk dibereskan. Setelah itu dia bergegas pulang. Tanpa menunggu lagi, Ihwan langsung menjerat leher Rahmini dengan tali hingga wanita itu tewas. Lantas dengan bantuan rekannya Salhadi, dia bungkus jasad Rahmini dengan karung dan membuangnya di kebun karet di kawasan Parung, Bogor, Jawa Barat. Esoknya, Ismuyanto menemui Dewanto dan mengabarkan aksi pembunuhan sudah beres. Dewanto lalu memberikan uang kepada Ismuyanto 1,5 juta untuk disampaikan kepada si pembunuh bayaran Ihwan sebagai ongkos melarikan diri. Sementara itu, keluarga Rahmini mencari-cari wanita itu. Sebulan berlalu, tidak juga ada kabar berita tentang Rahmini. Hingga akhirnya setelah 55 hari hilang, ada kabar mengejutkan. Warga menemukan jasad seorang wanita di kebun karet di Parung. Kabar itu segera menyebar dan didengar keluarga Rahmini yang segera datang melihat jasad. Mereka terguncang saat mengetahui jasad itu adalah Rahmini. Siapa yang telah membunuh Rahmini dengan begitu kejam? Kecurigaan langsung tertuju pada Dewanto, suami Rahmini. Keluarga Rahmini mengatakan kepada polisi Rahmini merupakan istri kedua tanpa diketahui istri pertama Dewanto. Beberapa waktu terakhir hubungan keduanya tidak harmonis. Polisi menginterogasi Dewanto. Pria itu akhirnya mengaku dialah dalang pembunuhan istri mudanya Rahmini. Dirinya dibantu Ismuyanto dan Ihwan, seorang pembunuh bayaran bersama rekannya Salhadi. Berdasarkan pengakuan itu, polisi pun meringkus Ismuyanto dan Ihwan, namun Salhadi buron. Penduduk Jakarta gempar saat tahu ternyata ada seorang pembunuh bayaran yang berada di tengah mereka, bisa disewa untuk menghabisi musuh dengan bayaran tinggi. Konon katanya untuk membunuh Siti Rahmini, Ihwan diupah 100 juta. Persidangan kasus pembunuhan Siti Rahmini dimulai pada Januari 1982 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Duduk sebagai terdakwa Dewanto dan Ihwan. Istri sah Dewanto turut hadir menyaksikan persidangan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU menuntut kedua terdakwa hukuman 15 tahun penjara. Nah, saat di persidangan, Dewanto yang berusia 47 tahun itu mendadak mencabut pengakuannya di berita acara pemeriksaan atau BAP dan membeberkan cerita yang berbeda. Menurutnya, Rahmini tewas tidak disengaja. Dewanto menegaskan dia memang ingin bercerai dengan Rahmini, tapi dia tidak pernah berniat membunuh istri mudanya itu. Dewanto menjelaskan dia sengaja membubuhi minuman Rahmini dengan obat tidur agar wanita itu tertidur pulas. Tujuannya agar Ihwan dan Salhadi bisa memperkos istrinya di penginapan di Ancol. Rencananya setelah Rahmini diperkos, Dewanto punya alasan untuk menceraikannya. Tapi saat Ihwan dan Salhadi hendak melakukan hal itu, Rahmini sadar dan melawan. Akibatnya Ihwan dan Salhadi terpaksa membunuh Rahmini. Tentu saja majelis hakim tidak percaya dengan penjelasan Dewanto yang tidak masuk akal itu. Majelis hakim lebih mempercayai pengakuan yang ada di BAP yang menurut penyidik dibuat tanpa paksaan dan telah ditandatangani Dewanto. Pada akhirnya, majelis hakim menjatuhkan vonis pada Dewanto si pejabat Setnek 10 tahun penjara dan Ihwan si pembunuh bayaran 13 tahun penjara. Hukuman itu lebih rendah dari tuntutan jaksa. Tidak diketahui hukuman bagi Ismuyanto. Ketika wartawan bertanya pada jaksa mengapa hukuman si dalang Dewanto lebih ringan dari Ihwan si pembunuh bayaran, apakah karena Dewanto pejabat? Sang jaksa menjawab, mungkin karena Dewanto sopan, sedangkan Ihwan tidak sopan di persidangan. Ihwan memang pernah menantang hakim dan menendang mikrofon serta berteriak merdeka. Namun jaksa juga mengatakan Dewanto telah mendapat hukuman berat. Selain meringkuk di penjara, karir dan keluarganya hancur. Saat berada di lapas Cipinang, Dewanto dikunjungi wartawan majalah Tempo.
Pria itu menempati kamar sendiri dalam barak yang dipenuhi lebih dari 40 napi. Saya tidak kuat jika memikirkan keluarga. Mereka ikut menanggung beban. Perasaan saya terlalu tertekan. Mengapa saya biarkan peristiwa itu terjadi? Saya tidak berencana membunuh. Tapi biarlah, bagaimanapun juga saya harus bertanggung jawab, katanya sambil menangis. Sehari-hari di penjara, kegiatannya membaca buku, memasak, dan main badminton bersama napi lainnya. Masa depannya suram. Meski begitu, dirinya beruntung masih menerima gaji sebagai PNS. Entah nantinya, katanya. Teman-temannya ada yang menjenguknya, tapi keluarga Rahmini tak sudi mengunjunginya di lapas. Mudah-mudahan mereka tidak membenci saya. Saya masih bertanggung jawab terhadap 2 anak saya dari Rahmini. Menurut Dewanto, terakhir dirinya bertemu 2 anaknya dari Rahmini saat dulu di persidangan. Bagaimana kabar Ihwan atau M. Ihwan, si pembunuh bayaran yang telah menghabisi Rahmini? Pria itu lebih dikenal dengan nama Iwan Cepi Murtado. Dia adalah anak si macan Kemayoran Murtado dari istri ke-15. Iwan Cepi sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Kesenian Negara Kampung Jawa di Johar Baru, Jakarta Pusat, namun tidak rampung. Sejak kecil hidupnya akrab dengan kekerasan. Tercatat dirinya sudah 3 kali masuk penjara anak di Tangerang karena membunuh orang. Berbeda dengan sang ayah yang merupakan pendekar Kemayoran, Iwan Cepi tidak bisa ilmu bela diri. Dia juga bukan orang alim sebab hidupnya penuh kegelapan. Tapi hebatnya, meski sudah beberapa kali keluar masuk bui, Iwan Cepi kemudian bisa bergabung di ketentaraan dan bertugas di Jawa Timur sekitar tahun 50-an hingga 60-an. Dia prajurit di Batalion Banteng Raiders bentukan Jenderal Ahmad Yani yang tugas awalnya memberantas pemberontakan DITII, kemudian dilanjutkan dengan menumpas gerakan separatis PRRI Permesta di Sumatera. 8 tahun Iwan Cepi bergabung di ketentaraan, namun karena tidak disiplin dan merasa gaji kecil, dia memutuskan kabur. Dan demikianlah sepanjang tahun 60-an hingga awal 80-an untuk mencari uang, Iwan menawarkan jasa sebagai pembunuh bayaran kepada orang-orang kaya dengan bayaran tinggi yang bisa mencapai 30 juta bahkan 100 juta. Upah itu biasanya dihabiskan untuk berfoya-foya. Pengalaman Iwan Cepi di ketentaraan membuatnya berani, pandai mengatur strategi, memata-matai dan mengeksekusi target. Nama dan identitas korban-korban yang harus dibunuh diperolehnya dari perantara. Pada pertengahan 1967, Iwan Cepi melalui perantara diminta menghabisi seorang pengusaha di Jakarta Selatan. Bayarannya 30 juta. Setelah melakukan survei lokasi dan mengintai aktivitas sehari-hari korban, pada sore di hari ke-7, Iwan Cepi menikam korban dengan pisau hingga tewas. Dengan bantuan seorang rekan, dia bawa jasad korban dengan mobil dan membuangnya di sebuah sungai di Parung agar habis dimakan buaya. Menurut Iwan Cepi, penyewa jasanya tahu beres. Di lapangan, semuanya urusan Iwan Cepi, dia tidak mau diatur-atur. Total korban yang dibunuhnya, 7 orang, seluruhnya tinggal di Jakarta. Motifnya hampir sama, yakni persaingan bisnis. Polisi tidak berhasil mengungkap karena pekerjaan Iwan Cepi rapi. Saat itu di kalangan yang mengenalnya, dia disebut sebagai pembunuh bayaran paling ditakuti di Jakarta. Iwan Cepi mengaku tidak kasihan dengan korban-korbannya karena di benaknya hanya ada bayaran yang besar. Pembunuhan terakhir dilakukannya pada 10 Maret 1981 dengan iming-iming upah 100 juta. Korbannya adalah Siti Rahmini, istri muda pejabat Setnek Dewanto. Kasus pembunuhan itulah yang pada akhirnya menyebabkan Iwan Cepi dijebloskan ke lapas Cipinang. Sial kalau sudah menghabisi nyawa perempuan, demikian katanya. Di lapas Cipinang, Iwan menjadi kepala kamar dan memiliki puluhan anak buah. Saat itu selnya bersebelahan dengan perampok dan bandar judi Anton Medan. Sehari-hari kesibukannya mengelola kebun penjara dan menulis di buku harian. Ketika bebas dari penjara, Iwan Cepi kembali mendapat tawaran membunuh orang, tapi dia tolak sebab dirinya sudah tobat karena ingat putri tunggalnya Ade.
Iwan Cepi pernah diwawancarai beberapa media dan terakhir pada 2017 wawancaranya ditayangkan Trans 7. Saat itu Iwan Cepi sudah renta, usianya 70-an. Di usia tuanya, si mantan pembunuh bayaran lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya di Kemayoran dan bermain dengan cucu. Sesekali dia datang ke ormas bentukannya Lembaga Macan Kemayoran atau LMK. Demikianlah kehidupan Iwan Cepi, anak si Macan Kemayoran Murtado. Julukan Macan Kemayoran kemudian dijadikan pula sebagai julukan bagi klub Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta atau Persija. Sang ayah Murtado dikenal sebagai pendekar Kemayoran, pembela kebenaran, sedangkan sang anak Iwan Cepi dikenal sebagai pembunuh bayaran di era 60-an hingga awal 80-an. Iwan Cepi mengaku meski waktu sudah lama berlalu, dia masih sering diganggu bayangan saat membunuh korban-korbannya hingga dirinya menangis. Iwan Cepi Murtado sadar perbuatannya membunuh akan mendapat balasan. Saya mesti mempertanggungjawabkannya nanti di akhirat. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.